Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian kabarnya baik-baik semua ya, dan tetap jaga kesehatan. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang hubungan masyarakat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja. Kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian humas. Baik, untuk yang pertama ada pengertiannya dari IPRA. Humas adalah salah satu fungsi manajemen dari ciri yang terencana dan berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta atau publik untuk mendapatkan pengertian. Jadi hal ini ada hubungan antara opini publik di antara mereka, seperti itu. Lalu pengertian yang kedua menurut Kutlib, humas merupakan suatu fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan organisasi tersebut. Dari pengertian ini maka dapat kita ambil satu kata kunci, yaitu hubungan yang baik antara organisasi dengan publik. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi humas. Fungsi yang pertama yaitu menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, baik publik intern maupun ekstern. Lalu yang kedua, menilai dan menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan organisasinya. Lalu seterusnya, yang ketiga, memberikan saran kepada pemimpin tentang cara-cara mengendalikan pendapat umum. Yang keempat, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim perusahaan yang menguntungkan. Yang kelima, menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Lalu selanjutnya adalah tugas humas. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk tugas humas yang pertama yaitu menciptakan image yang baik. Seperti yang kita tahu tadi bahwa humas merupakan jembatan antara perusahaan dengan pihak publik, maka humas harus mampu dan bisa menciptakan image yang baik dari sebuah perusahaan yang sebagai tempat kerja gitu. Lalu yang kedua, memberikan pemahaman kepada publik. Jika terjadi kesalahpahaman, maka disinilah peran humas untuk mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Lalu yang ketiga, meraih simpati publik. Dengan adanya peran humas, maka otomatis sebuah atau seorang publik itu akan tertarik untuk mengetahui dalamnya perusahaan itu seperti apa gitu. Lalu yang keempat, mengelola suasana yang bersifat genting. Suasana genting ini misalkan ada sesuatu masalah yang terjadi secara tiba-tiba, maka disinilah peran humas dibutuhkan atau tugas humas dibutuhkan. Lalu yang kelima, menjangkau kegiatan luas. Jadi tidak hanya kegiatan di intern saja, tetapi kegiatan di ekstern harus mampu ditangani oleh seorang humas. Lalu yang keenam, ada pengelola media secara aktif. Media di sini misalnya adalah media massa. Jadi seorang humas harus mampu mengelola media massa dengan baik supaya tidak terjadi kesalahan pemberian informasi dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan citra yang buruk terhadap perusahaannya, seperti itu. Jadi itu ada 6 tugas dari humas yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin itu tadi penjelasan untuk materi pertemuan hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang humas itu harus ada dan penting sekali untuk menjaga hubungan antara organisasi dengan pihak publik sehingga akan tercipta sebuah image yang positif bagi perusahaannya.
Mungkin sekian untuk penjelasan materi hari ini, dan bila ada kesalahan kami mohon maaf. Untuk materi minggu depan kita akan membahas lebih lanjut tentang humas, tentang fungsi humas, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.